Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa lagi di channel Alpetra Ministry yang selalu memberikan solusi, bukan sekedar deskripsi. Karena di Alpetra Ministry kita selalu diajak untuk semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan mencintai diri sendiri dengan menjaga kesehatan. Sahabat Alpetra, hari ini kita akan mendapatkan pengajaran yang luar biasa kembali oleh Bapak Pendeta Heri Sihaloho. Nah, kita akan langsung aja menyapa beliau, dan Bang silakan menyapa sahabat Alpetra. Shalom sahabat Alpetra, dimanapun dan juga keadaan seperti apapun. Sahabat Alpetra, pemirsa, kita jumpa lagi dan saya harap kita sukacita dan damai sejahtera terus dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, sahabat Alpetra, kita mau membahas tema tentang 7 roh Allah yang tertulis dalam kitab Wahyu. Nah, apa aja sih 7 roh Allah itu, dan bagaimana sih sebetulnya maksud dari 7 roh Allah ini? Bukankah Allah kita itu Allah yang esa? Kok dibilangnya ada 7 roh? Nah, kita dengar ya langsung penjelasan dari Bang Heri. Silakan Bang. Ya, sahabat Alpetra, untuk memahami Alkitab yang adalah firman Allah satu-satunya menurut iman Kristen, kita melihat dari penafsiran historis, penafsiran secara metafora, ya, dan juga kiasan, dan perlu juga melihat secara hakikat, khususnya makna teologisnya. Asalkan tidak secara alegoris atau menghubung-hubungkan menurut rekayasanya, intuisinya, tapi perlu menafsir, menemukan makna khusus. Tadi saya menyebut baik secara historis, baik secara teologis, ya, atau juga setelah menemukan makna berdasarkan eksegesisnya, terkait, terhubung, karena Alkitab tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, kembali ke dalam kitab Wahyu yang banyak menyebutkan tentang 7 roh Allah, khususnya Wahyu 1 ayat 4 ada 7 roh Allah. Pasal 3 ayat 1 ada 7 roh Allah. Pasal 4 ayat 5 juga pasal 5 ayat 6. Jadi apa makna itu? Kalau kita mengikuti dalam perkembangan tulisan dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kata 7 merupakan kata bilangan yang sempurna, bilangan yang perfect, artinya terkait dengan pekerjaan Allah, pekerjaan dari putranya, ya, yaitu Yesus Kristus, pribadi yang kedua, dan juga pekerjaan Roh Kudus. Jadi konsisten ungkapan pernyataan mengenai bilangan atau angka, baik itu 7, baik itu 40, ya. Baik itu juga kitab Wahyu menyinggung triple six, dan juga angka-angka lainnya.
Untuk lebih jelasnya, kita pilah dulu berdasarkan kitab Wahyu pembagiannya. Pasal 1 sampai pasal 3 kitab Wahyu menunjukkan peristiwa yang sudah pernah terjadi, sudah pernah terlakukan. Khususnya ada 7, ya. Khususnya ada 7 gereja atau 7 jemaat: Philadelphia, Smyrna, Laodikia, dan seterusnya. Kalau kita lihat di pasal 1, pasal 2, pasal 3. Bagian yang kedua, pasal 4 sampai pasal 19, peristiwa yang pernah terjadi, yang sedang terjadi saat itu, lalu ditulis di Pulau Patmos oleh Rasul Yesus, yaitu Yohanes, dan yang akan terjadi. Bagian yang kedua, pasal 4 sampai pasal 19, ya. Misalnya di pasal 4, yaitu terkait dengan khususnya ayat 5, ada 7 roh. Wahyu pasal 4 ayat 5, di sana dikatakan, dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu, itulah ketujuh roh Allah. Kembali di pasal 4 ayat 5 dengan angka, yaitu 7 roh Allah disebutkan di sana. Apakah Allah memiliki 7 roh? Seperti yang dikatakan dalam pasal 1 ayat 4, 3 ayat 1, 4 ayat 5, 5 sampai 6, dan seterusnya? Tidak, ya. Tidak. Pribadi Allah, ya, yaitu Allah itu Allah yang esa, tunggal, ya, tapi dengan 3 pribadi. Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan Allahnya, rohnya ada 7. Nah, untuk jelasnya, ya, tadi saya mengajak untuk membagi kitab Wahyu. Nah, peristiwa yang pasal 4 sampai pasal 19 yang pernah terjadi, yang sedang terjadi pada saat Yohanes murid Yesus di Pulau Patmos, dan yang akan terjadi. Dan peristiwa atau pembagian dari kitab Wahyu yang ketiga, yaitu pasal 20 sampai pasal 22. 20, 21, 22, peristiwa yang benar akan datang, dan sampai saat ini Kang Alfa, saya, sahabat Alpetra, pemirsa masih berdiri tegak, dan itu belum terjadi. Itulah di pasal 20, 21, dan 22. Berisi tentang Yesus akan datang kedua kali, atau disebut dengan Maranatha. Nah, dari 3 pembagian itu, yaitu pasal 1 sampai pasal 3, pasal 4 sampai pasal 19, pasal 20 sampai pasal 22, harus dimengerti secara historis, harus dimengerti secara simbolis, termasuk 7 roh itu bukan berarti rohnya ada 7, dan harus juga dimengerti secara futuris, secara teologis, secara ke depan, secara hakikat makna ke depannya itu di pasal 20, 21, dan 22 itu apa, yaitu tinggal kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita kaitkan nih, Kang Alfa, ya, di 7 roh Allah itu dengan Yesaya pasal 11 ayat 22, ya. Pada umumnya penafsir yang dimaksudkan bukan pribadinya ada 7, rohnya ada 7, tetapi Yesaya pasal 11 ayat 2 bicara tentang Mesias atau nubuatan Mesias dari Nabi Yesaya. Roh Tuhan akan ada padanya,
roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Semua total lebih kurang ada 7 di sana. Apakah itu bicara tentang 7 seperti yang dipikirkan oleh saudara-saudara kita yang tidak paham Allah memiliki 7 roh? Tidak, ya. Roh itu menunjukkan pribadi-pribadi yang sempurna, ya. Allah itu sempurna, Allah anak itu sempurna, Allah Roh Kudus itu juga sempurna, ya. Jadi menggunakan kata itu. Kenapa dibilang sempurna? Karena segala yang dikerjakan tidak pernah gagal. Contoh pribadi yang kedua, bukti itu sempurna. Dia ditunjuk oleh Bapaknya sebagai penebus, ya. Dia setia dan dia mati, dia berkorban, menyerahkan nyawanya sehingga orang atau semua yang ada di muka bumi ini ditebus. Ada yang mengatakan saya tidak merasa ditebus, ada yang mengatakan saya tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat karena saya tidak merasa ditebus. Ada yang mengatakan begitu. Ya terserah aja, silakan, ya. Karena yang jelas kata Alkitab, manusia tidak bisa menebus sendiri, usaha manusia sia-sia. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Perbuatannya sia-sia karena manusia, kenapa usahanya sia-sia? Karena orang berdosa. Ya, tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan dirinya. Harus orang suci, harus pribadi yang suci, yaitu Yesus Kristus. Pribadi yang kedua itu, ya, dan itu bukti sempurna. Roh Kudus juga sempurna. Bukti dia sempurna apa? Bukti Roh Kudus itu sempurna, dia menyertai kita sampai sekarang. Makanya kenapa ada orang yang murtad, Kang Alpa, sahabat Alpetra? Bukannya Roh Kudus tidak menyertai, bukannya Roh Kudus tidak membimbing, bukannya Roh Kudus tidak menjadi pengantara atau penasehat, tetapi karena orang itu saja yang meninggalkan Tuhan Yesus, yang meninggalkan imannya, akhirnya dia menghujat. Nah, apakah Allah kita tidak sempurna sehingga dia mau memberikan kepada kita penyertaan, perlindungan, bahkan perantara? Dia mengutus perantara. 1 Yohanes 2 pasal 1 sampai 2. Dia selalu menjadi pengantara, ya. Dia selalu menjadi kanselor, ya. Nah, karena kenapa orang meninggalkan Yesus, murtad? Karena dia pengen kanselornya orang lain yang tidak menjanjikan, ya, yang tidak memberikan jaminan atau keyakinan, justru meninggalkan atau menolak keimanannya kepada Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak mau memanfaatkan untuk Bible study yang diadakan oleh gereja, atau tidak mau mendengarkan podcast Alpetra. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Nah, jadi begitu kira-kira kejelasannya. Jangan melihat dari sudut penafsiran yang keliru terhadap ucapan yang ada di kitab Wahyu. Tadi saya katakan untuk melakukan tafsir atau mengeksegesa khususnya kitab Wahyu, lihat dari tulisan yang dimana Alkitab itu sendiri yang mengatakan. Jangan dihubungkan dengan pengalaman pribadi yang hanya menyebutkan bahwa
Roh itu banyak. Ada roh penakut, ada roh pemberontak, ya, ada roh yang menyegarkan, ada roh tidur karena ngantuk dengar khotbah, ya. Nah, ya, tidak begitu untuk memberikan pemahaman terhadap yang tertulis di Alkitab. Tapi lihat kitab Wahyu itu genrenya apa, jenisnya apa. Kalau kita nonton drakor atau drama Korea, ada genre thriller menegangkan. Lalu ada drakor atau drama Korea dengan genrenya romance. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Iya, atau dengan genrenya action. Nah, saya juga penyuka drakor, tapi yang saya suka yang thriller dan action. Kalau romance, itu masa lalu lah, gitu. Yang thriller juga ada romance-romance ya. Nah, begitu juga Alkitab kita, ada genrenya. Nah, kitab Wahyu itu kitab penyingkapan, atau disebut apokaliptik, tersingkap. Nah, makanya ada muncul bilangan atau angka, yaitu 666, 6, 6. Bukan berarti itu menunjukkan dihubungkan dengan chip, Lucifer, antikris di era sekarang, setan. Tidak. Kenapa penulis seperti Yohanes menggunakan angka 666? Karena itu ditujukan oleh kaisar yang sangat kejam, yaitu Domitian, kaisarnya. Karena nanti kalau dibilang langsung kaisar si Anu, itu nanti jadi sasaran, ketahuan deh rahasianya. Nah, makanya ada kode triple six, bukan kode togel, bukan ya. Iya, nah itu untuk memahami. Jadi artinya di era murid Yesus yang masih hidup, yaitu Yohanes di Pulau Patmos, ada banyak yang melawan Kristus atau anti-Kristus, ya. Kata anti kan lawan, ya, atau tidak pro dengan Yesus. Nah, ada banyak anti-Kristus, khususnya di kalangan Kaisar Romawi. Maka dibuatlah istilah 666. Nah, itu bilangan atau angka yang sering misteri kita paham. Begitu juga istilah 7 roh, bukan berarti Roh Kudus ada 7 roh lagi. Itu keblinger. Iya, itu punya tidak paham apa yang melihat dari genre Wahyu. Katanya suka nonton drakor. Masa nggak tahu genre-nya? Nah, begitu kan? Sastra itu harus dilihat genrenya. Nah, jadi kitab Wahyu penuh dengan penyingkapan-penyingkapan yang bersifat misterial. Sehingga ada orang yang mengatakan kitab Wahyu, seram. Ya, apalagi ada tanduk-tanduk. Kalau kita baca di pasal 13 istilah tanduk-tanduk, ya, padahal itu harus ditafsir secara hakikat, bukan alegoris. Secara metaforis kita harus memahaminya. Tanduk lambang kekuasaan, gitu kan, tahta dan lain sebagainya, ya. Kepala juga melambangkan kekuasaan, ya. Wah, kita bisa melihat kitab Wahyu, ya. Tadi saya menyebutnya di pembagian kedua nih, pasal 4 sampai pasal 19. Tadi saya menyebut ada tanduk-tanduk, ada kepala dan lain sebagainya. Itu bisa menyangkut tentang kekuasaan yang saat ini atau yang akan datang, ya, seperti itu. Itu mereka yang menolak atau negara yang menolak Yesus,
antikris, dan lain sebagainya. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru penyingkapan dalam kitab Wahyu memberikan kita pertumbuhan iman. Nggak mungkin firman Tuhan itu menakutkan, sahabat Alpetra. Ya, nggak mungkin Alkitab itu memberikan rasa tegang, thriller, menegangkan gitu, atau horor. Tidak, tapi justru kabar baik pasti isinya memberikan sukacita. Nah, kok kenapa sahabat Alpetra nggak sukacita? Bukankah Alkitab kabar baik? Isinya seharusnya membacanya dengan penuh sukacita, bukan horor ketika membaca Wahyu. Begitu Kang Alfa ya, dan sahabat Alpetra kira-kira. Ya, betul sekali Bang. Nah, jadi gitu sahabat Alpetra ya, dan ini sekaligus menjawab nih bahwa Allah kita itu satu ya, bukan 3, bukan 7. Tadi udah dijelasin sama Bang Heri, bahkan di podcast kita ya Bang, udah dijelasin berkali-kali tuh gitu. Nah, lalu Bang, ini tentang 7 roh Allah ini juga ada kaitannya sama 7 surat itu enggak Bang ya, ke yang jemaat itu ya. Di kitab Wahyu kan ada surat kepada 7 jemaat itu, ada ke situ. Ya, betul. Ada beberapa penafsir yang mengacu ke sana, tapi tadi saya katakan bahwa pasal 1 sampai pasal 3 peristiwa yang dimana sudah terjadi, dan bahkan sekarang puing-puingnya ada di Efesus yang sekarang itu milik negara Yunani atau dekat Turki ya, seperti itu. Nah, tapi ada angka 7 roh Allah lagi disebutkan di pasal 4, di pasal 5 ya, pasal 4 ayat 5, pasal 5 ayat 6 ya, dan lain sebagainya. Ya. Tapi ya silakan saja kalau itu bisa menghubungkan kepada 7 jemaat tadi, Smyrna, Philadelphia, ya, Laodikia, Efesus, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui, ada juga yang menafsir itu sebagai kaitan dengan 7 malaikat. Selain tadi istilah 7 itu sempurna, ya, atau simbol dari pribadi yang ketiga itu. Tapi bukan berarti pribadi yang ketiga itu atau Roh Kudus ada 7 pribadi lagi. Ini kacau, ya, seperti itu. Karena Allah tetap Tritunggal, bukan ada lagi pribadi Roh Kudus ditambah tadi itu jadi 8 sama Roh Kudusnya. Kacau, menyesatkan. Jangan mengakhirnya begitu mengenai 7, ya. Karena di dalam kitab Yesaya tadi ya, Kang Alfa ya, pasal 11 ayat 2 di sana ada uraian yang menjadi kekasan ya roh Allah itu, yaitu roh Tuhan, pasal 11 ayat 2 kan, Yesaya. Lalu yang kedua roh hikmat, betul ya, kalau kita lihat di ayat yang kedua. Yang ketiga roh pengertian ya, lalu roh nasihat, lalu roh keperkasaan di ayat yang sama juga, pasal 11 ayat 2 kitab Yesaya. Lalu roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Itu menunjukkan sifat Roh Kudus, ya. Ia adalah roh yang memberikan pengenalan, roh takut akan Tuhan, roh hikmat, ya. Dan terbukti nih kalau kita buka dalam Efesus 1 ayat 17, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, yang termasuk juga setelahnya itu menjadi 7 jemaat di kitab Wahyu, ya. Sekarang itu adalah Yunani atau bersebelahan dengan Turki. Apa dikatakan di pasal 1 ayat 17 Efesus? Diberikan roh hikmat dan wahyu. Keren kan? Ya. Diberikan roh hikmat. Ya, seperti itu. Jadi ada semacam penekanan bahwa Roh Kudus itu ya ada roh hikmatnya. Bukan berarti ada pribadi lagi dari Roh Kudus, yaitu roh hikmat,
roh pengertian, roh pengenalan, keperkasaan, tidak, ya. Itu adalah menunjukkan sifat dari Roh Kudus, ya. Bahkan tadi saya menyebut tuh ya 1 Yohanes 2 ayat 1, Roh Kudus itu adalah pengantara, kanselor, penasehat ajaib, ya. Yesus juga pribadi yang kedua oleh Yesaya dinubuatkan di pasal yang ke-9. Yesaya, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, ya. Seperti itu. Nah, kita bagaimana mungkin, sahabat Alpetra, Kang Alfa bisa memahami apa yang menjadi nickname, ya, atau sebutan-sebutan dari pribadi ketiga, pribadi kedua, pribadi ke-1, kalau kita tidak mengalami LB atau lahir baru. Jadi LB dulu, kalau nggak LB ya liar untuk menafsir, liar untuk menerima, bahkan dihubung-hubungkan dengan kitab-kitab yang tidak ada di 66 itu. Ya wajar lah ya, nama itu juga orang di luar Yesus kan Pak. Iya, cocok kalau aduh. Iya, susah ya. Betul ya, kalau kita nggak lahir baru, kan tadi juga abang singgung bahwa kita akan diberikan roh hikmat ya. Gimana mau dapat roh hikmat kalau kita belum LB alias lahir baru? Belum LB, iya, sama kayak ceritanya Nikodemus di Yohanes pasal 3 itu. Karena dia belum LB, kata Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Masa iya Tuhan Yesus atau guru, saya masuk lagi ke rahim? Nah, dodol gak tuh? Iya. Dodol tuh si Nikodemus. Nah, banyak juga orang yang seperti itu, menafsirnya hanya dari segi biologis. Padahal Yesus nggak bicara biologis. Yesus nggak bicara tentang anatomi tubuh. Yesus bicara secara spiritual. Manusia yang untuk bisa melihat kerajaan Allah harus LB. Ya. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Bukannya melihatnya secara biologis. Saya kok yang udah usianya lansia masuk lagi sih ke dalam rahim mami saya? Ya ayat 5 Yesus pertegas pasal 3 itu, Injil Yohanes. Enggak. Saya juga kalau jadi Tuhan Yesus dasar dodol. Tapi kan Tuhan Yesus udah gitu ya. Maksudnya itu dilahirkan oleh roh dan air. Jadi artinya kita juga bisa mengerti arti dari 7 roh Allah itu dalam kitab Wahyu kalau LB. Kalau nggak LB, ya akhirnya dia menyebutnya apa? Ada 7 lagi Allah itu, tambah 3, jadi 10. Aduh. Ya, jangan loba-loba teuing tuh, ya. Apa ya? Iya. Nah, juga itu kalau belum LB melihatnya secara alegoris terus ya, melihatnya secara angka yang betul-betul angka. Nah ya itu Bang, maksudnya angka itu Bang. Jadi di kitab Wahyu juga kebanyakan angka-angka ya. Tapi kata Abang tadi bukan angka togel nih, awas. Togel dipasang loh, ya kan apa? Iya. Banyak angka-angka yang harus ditafsirkan secara apa tadi Bang? Historis, secara fakta ya Bang ya, secara hermeneutis. Nggak bisa ditafsirkan sembarangan ya Bang ya, harus ada. Iya, tidak bisa ditafsirkan sembarangan, tapi harus ditafsir secara akal sehat, karena Alkitab tidak mungkin bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Iya. Kenapa? Iya betul. Tuhan kasih kita kan akal budi. Iya. Matius 22 ayat 637, kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budi. Ya. Nah, saya akan beri akal budi Tuhan sendiri. Iya. Nah, kadang-kadang mereka bilang
Ya kalau akal budi, masa Allah 3? Yang bilang Allah 3 siapa? Iya. Allah itu 1. Tapi dengan pribadi 3. Iya. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu adalah 1. Iya. Aduh, kalau belum lahir baru nggak bakal ngerti deh bahwa Allah. Gak akan ngerti, capek ya. Iya. Iya, udah capek. susah dibilang Allah itu menjelma menjadi manusia. Iya. Disebutnya Allah Allah Putra dalam diri Yesus Kristus. Allah dilihat oleh mereka secara matematis, Kang Alfa. Iya. Iya, Allah dilihat mereka secara togel. Oh, togel dengan jumlah sekian, angka sekian. Jadi matematis. Padahal Allah memberikan kita akal budi, ya, untuk bisa mengerti. Nah, untuk akal budi kita mengerti ya LB kuncinya sih ya. Iya, betul. Ya, dan tetap kita harus berpegang kepada prinsip-prinsip dalam penafsiran ya, gitu. Sahabat Alpetra Ministry yang dikasih oleh Tuhan, yang selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan menjaga kesehatannya. Usai sudah penjabaran dari Bapak Pendeta Heri Sihaloho mengenai 7 roh Allah yang dimaksudkan di kitab Wahyu. Sudah jelas ya? Tapi kalau sahabat Alpetra mau bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar dan berkomentarlah sesuai dengan etika Kristen. Sahabat Alpetra, sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih Bang atas waktunya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, Cinta keluarga, jaga kesehatan. jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha.